Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah menuju Jannah. Baik, sebelum Abi melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, jangan halangi anak menjemput yang halal. Ya, jadilah orang tua yang menuntun, bukan Nah bener bu. Jadi orang tua kalau bisa tuh menuntun ya bu ya, jangan menuntut. Kalau perlu menuntut ya kita lihat kemampuan anak juga ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan seperti biasa dari jamaah yang masuk melalui Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari, nah ini dia nih, ya kan? Tuh dari yang WhatsApp, dari IG ya, dari Bandito Marah. Ya benar, dari @bandito marah _01. Bandito Marah gitu. Iya. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV. Nama aku Bandit dari Medan. Bandit dari Medan ya. Iya. Oh, curhat soal bapakku nih. Iya boleh. Bapakku, aku ini sudah 3 kali gagal nikah karena bapakku. Oh gitu. Gimana dia mau gagal nikah bawa paku kemana-mana katanya. Iya. Bawa paku. Oh bapakku. Oh paku. Oh. Makanya kok mau nikah bawa paku, mau ngapain? Bapakku, orang tua ayahnya. Iya, kok nikah bawa paku. Ya, aku ini sudah 3 kali gagal nikah karena bapakku. 3 kali ku kenalkan pacarku. 3 kali ku kenalkan pacarku ke bapak, tapi semua ditolak. Soalnya bukan dari suku Batak. Oh, memang bapakku pakai dia, bapakku, mamaku. Nah itu karena dari Medan ya. Nah maunya bapak, aku nikah dengan cewek Batak. Tapi bagaimana ya Ustadz? Aku sudah berkali-kali mencari gadis Batak, namun tak kunjung cocok. Ini entah kenapa, Allah selalu memberiku pacar yang bukan orang Batak. Nah yang terakhir, pacarku akhirnya dari keturunan Batak. Tapi sudah campur Jawa. Lah ya nggak apa-apa lah ya Pak Ustadz. Lo kok jadi Madura? Iya ini. Aduh, ada telepon masuk sebentar ya Pak Ustadz. Ya akhirnya dapat keturunan Batak ya. Tapi kenapa ya ini apa namanya? Tapi ini Bataknya juga udah keturunan campuran nih. Jadi Batak campur Jawa. Dan alhamdulillah kan Batak campur Jawa jadi bagus. Jadi apa? Jadi takwa. Oh takwa. Batak Jawa. Iya. Bagus dong. Bagus. Iya. Ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz lah. Yang penting ada Batak-Bataknya. Ya. Tapi masalahnya bapakku maksa nikah dengan adat Batak. Sementara calon mertua masih nikah dengan adat Jawa. Ya, tapi aku harus pilih salah satu saja karena danaku tak cukup kalau buat acara nikah 2 adat. Nah sementara orang tuaku dan orang tua pacarku sama-sama memasrahkan biaya pernikahan ke aku. Menurut Ustadz, aku harus bagaimana ini? Bingung kali aku Ustadz. Mohon bantuannya. Bantuan pernikahannya maksudnya. Baik. Silakan Ustadz. Sudah ya? Sudah. Oke, lanjut kita. Lanjut saja lah Pak Ustadz. Tapi ban saya kempes. Hah? Ban kempes ini. Sudah aku tambah. Oh sudah. Iya. Bu. Alhamdulillah. Maka pantas Nabi menyampaikan fazfar bijatidin taribat yadak, bahwa sesuatu yang akan membahagiakanmu itu adalah pasangan yang ketika di dalamnya memiliki agama. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala itu memilih pasangan untuk kita semua tidak diukur dari rasnya, tidak diukur dari sukunya, tidak diukur dari bahasanya, tidak pula diukur dari daerahnya, tapi innallaha yanzuru ila qulubikum.
Allah akan melihat dari cocoknya pasangan untuk kita itu dari hatinya. Betul betul? Betul betul. Sehingganya kalau hatinya bagus, hatinya bersih, dalam menjalani rumah tangga itu akan bahagia. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau tidak dibangun dengan agama, betapapun rasnya tinggi, sukunya tinggi, derajatnya tinggi, kalau tidak dibangun apapun itu, tidak akan pernah merasakan nikmatnya rumah tangga. Betul apa betul? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, andai di antara kita terjadi dalam pernikahan yang satu sukunya Batak, yang satu sukunya Jawa, maka Nabi menyampaikan adalah apa? Mu'asyarah bil ma'ruf. Apa maksudnya? Selesaikan dengan cara yang baik, musyawarah yang baik. Enaknya bagaimana? Jangan sampai gara-gara debat masalah adat istiadat, korban anak jadi enggak nikah. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Jangan kita mempertahankan sesuatu yang bukan menjadi hal yang penting. Yang penting itu bagaimana anak ini bisa nikah, mereka halal, resmi di mata negara, juga diridhoi oleh Allah. Itu yang paling penting. Ini kan kadang-kadang gara-gara egoisnya orang tua, ini pengen gini, maharnya harus ini, ininya harus begitu. Ini memberatkan kepada calon tersebut. Akhirnya gara-gara memberatkan, anak dengan cita-citanya dikorbankan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nah, maka penting buat kita untuk adalah apa? Muasyarah bil ma'ruf, muasyarah, musyawarah, bicara, duduk sama untuk kebaikan, insya. Oleh karenanya jadilah orang tua yang menuntun, bukan yang menuntut. Sehingga banyak di antara kita yang kadang-kadang nih, mohon maaf, kalau enggak di gedung gengsi, kalau enggak rame gengsi, kalau enggak banyak tamunya gengsi, kalau makanan yang enggak enak gengsi. Jadi semuanya serba dibebankan sama pasangan, dan itu akhirnya merepotkan. Betul apa betul? Ada yang suka begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dan para nabi kita mengajarkan, yasiru wala tu'asir. Mudahinlah setiap sesuatu, jangan mempersulit. Ya Pak ya? Apalagi yang akan bersama kita itu adalah calon keluarga baru, calon daripada pasangan anak kita, yang tentunya apabila ada yang sulit, bisalah kita jadi orang tua saling memudahkan. Ada sesuatu yang masih mentok, sesama orang tua saling membuka jalan. Ada sesuatu yang ini pengen sekian, yang ini punya sekian, saling menurunkan tapi juga tidak menghinakan. Betul apa betul? Maka apapun yang kita lakukan, jangan pada akhirnya membuat anak kita cenderung malah dianggap orang yang tidak pernah tahu diri. Betul apa betul? Yang pada akhirnya karena sikap kita, karena keputusan kita, karena adat kita, membuat anak kita akhirnya tidak disukai oleh besan kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, oleh karenanya bangun dengan cara muasyarah bil ma'ruf, sama-sama bahwa ini adalah hajat anak kita bersama, sama-sama saling punya tanggung jawab, sama-sama harus saling memikirkan, sama-sama harus saling membangun. Ada yang kurang, sama-sama saling menutupi. Ada yang belum cukup, sama-sama saling menutupi. Tujuannya adalah apa? Agar semuanya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Amin ya robbal. Maka saat kita sudah bisa meringankan apa yang menjadi beban anak-anak kita semua, mereka enggak jadi stres. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ada anak, mohon maaf, kadang mau nikah diteken sama emaknya, pokoknya ya emak jangan diterima kalau cuma 10 juta. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Saya belum ngawinin anak. Belum ya? Belum. Tuduh mulu dari tadi. Iya. Jadi itulah Bu ya, intinya adalah
Ya jadilah orang tua yang menuntun bukan menuntut. Betul. Jadi enak tuh. Kalau Batak sama Jawa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Asal jangan Batak sama Bekasi. Nah terus? Jadi taksin. Jangan juga Batak nih. Batak sama Cikokol. Jadi takol. Kipuk ditakol. Tapi cocoknya orang Batak sama orang Kediri. Terus jadi takdir. Takdir, masya Allah. Oke, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Oke Bu, silakan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al Barokah Bogor. Ibu Abi saya Tuti. mau curhat. Iya boleh. Begini ceritanya. Ibu Tuti yang lagu anak-anak. Oh gitu, yang mana? Naik kereta api Bu Tuti. Tutut. Oh bukan Bu Tuti. Bukan. Silakan Bu Tuti. Ini ceritanya Bi. Dulu tahun 2000 di kampung saya ada bencana alam. Bi. Kampung siapa? Kampung kami. Oh kampung Ibu. Di Aceh Bu, mohon maaf. Iya. Di Aceh ya Bu ya? Di Petir, Bogor. Oh Bogor. Ya. Ada bencana alam, Bi. Bencana alam, ya Allah. Banjir bandang. Oh banjir bandang, Iya. betul. Terus salah satu tetangga saya itu ada yang korban, suami istri. Dia terbawa arus, tewas ya. Ya Allah. Alhamdulillah dia punya anak bayi umurnya 8 bulan. Nyangkut di pohon. Qadarullah bisa dievakuasi sama tim SAR. Jadi selamat ya. Kemudian bayi tersebut kan namanya Hadi ya Bu, ya Pak ya. Dititipkan di salah satu yayasan panti asuhan di kota. Pada waktu itu umur saya baru 19 tahun. Ya. Setelah peristiwa itu saya menikah. Kebetulan bapak saya juga seorang RT ya Pak. Kabar Hadi dari yayasan itu selalu dikabarin ke bapak saya. Hadi perkembangannya Hadi dikabarkan ke orang tua ibu ya. Ya kebetulan juga RT. Ya dididik dengan baik, itu dibina dengan baik ya. Terus kemudian saya dikasih keturunan sama Allah ya. Punya anak perempuan. Benar. Sekarang dia sudah dewasa, Bi. Iya. Kemudian sudah bekerja. Iya. Kebetulan kerjanya sekantor sama Hadi yang tadi. Iya. Ya. Anak yang terselamatkan tadi kerja sekantor dengan anak ibu. Iya. Iya. Terus dia pacaran. Oh dekat. Ada rasa. Iya. Anak saya cerita ke saya sama suami saya, katanya tahun ini Hadi mau melamar. Ya. Kalau saya sih cocok aja ya Abi ya. Soalnya kalau udah sampai jodoh gitu ya. Tapi suami saya menolak. Menolak. Kenapa? Karena suami saya itu pingin yang keluarganya masih utuh, bukan dari panti asuhan. Saat itu sebenarnya suami saya itu baik, Bi. Saya jadi kecewa gitu sama suami yang kenapa menolak gitu. Hadi kan nggak pengen juga dia nyangkut atau juga nggak pengen juga. Maksudnya artinya takdirnya kalau kan. Terus kata anak saya juga Hadi itu akhlaknya baik. Nggak ada macam-macam lah gitu ya. Ya jadi cocok dia sama Hadi. Cocok. Ya. Terus gimana Bi sikap saya sebagai ibunya? Menyikapi itu. Sekarang kan anak saya sama ayahnya itu diem-diemin gitu. Ibu mohon maaf, Hadi secara agama itu bagus gak? Bagus kan, dididik di yayasan itu bagus katanya. Jadi termasuk yang bisa dibilang anak yang soleh lah ya. Iya soleh. Walaupun hidup tanpa orang tua, tapi dia menjadi anak yang soleh ya. Iya. Anak saya juga sudah cocok gitu. Ibu udah cocok. Ibu kalau saya sih sempat nawar berapa tuh pas cocok? Enggak kayak gitu. Untuk maharnya enggak ada. Belum ke mahar. Belum ke mahar. Baru mau melamar. Kan itu, tapi orang tua atau suami ibu tidak setuju. Iya, soalnya pengennya keluarganya utuh gitu. Pengen kebebasan gitu lah ya. Bukan dari panti asuhan gitu. Gimana saya sebagai seorang ibu menyikapinya. Oke, baik. Soalnya suami saya sama anaknya itu lagi diem-diemin masalah itu, Bi. Terima kasih. Diem-diemin. Ya.
Diam-diaman. Diam-diamin. Jadi gimana ya? Enggak saling bicara. Sebentar. Yang sini diam-diamin, yang sini diam-diaman. Yang ini diam ya. Biar pas. Diam-diamin, diam-diaman, diam. Saya minta sarannya dari Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Ibu Abi. Astagfirullah. Ya Allah. Bu. Alhamdulillah. Pertama, bahwa musibah itu nggak ada yang pesen. Bener nggak? Iya, apa itu si Hadi pernah mikir saat dia ketika usia 8 bulan terus dia nyangkut? Kan dia nggak pesen nyangkut. Betul apa betul? Dan orang tuanya meninggal dunia. Betul apa betul? Hadi nggak pernah pesen itu. Ya, kalau dia bisa pesen dia juga nggak mau kalau kehilangan orang tuh. Nggak tahu dia kehilangan orang tua. Maka kita lihat dulu dari sisinya. Ini kan musibah ya. Betul apa betul? Nggak ada orang yang pengen punya musibah kayak begini. Tapi yang terpenting kita lihat si Hadi biarpun tinggal di yayasan, anaknya soleh tuh, bajunya putih, ya enggak, badannya gemuk, menandakan bahwa dia ini banyak makan. Ya enggak, perutnya ke depan, menandakan kalau makan rakus. Ini bedu bukan Hadi. Oh, bedu ini mah ya. Kalau Hadi mah makannya normal, nggak rakus kayak bedu. Nah, Hadi, ini kalau agamanya bagus, Nabi kan udah ngingetin fajfar bijatidin taribat yadak. Kalau udah nikahin sama pasangan yang dia punya agama, insya Allah anak kita bahagia. Sampaiin begitu Bu, sampaiin dengan tulus, sampaiin dengan sesuatu yang memang ini nggak bisa dipengen sama si Hadi kalau dia mau jadi anak yatim. Betul betul. Dan yang kedua, ini anak kita sama-sama suka. Betul. Kalau orang udah sama-sama suka, berarti mereka punya cita-cita ingin membangun masa depan. Jangan nanti gara-gara kita nggak setuju ya, anak kita depresi, anak kita akhirnya nggak punya masa depan. Lantaran siapa? Lantaran ayah nih nggak ngerestuin. Bener apa enggak? Coba ya mikirnya panjang. Kalau ayah sayang sama anak, tentunya keputusan ayah ini bisa menjadi sesuatu yang membuat dia punya harapan ya. Nah kan jadi berpikir tuh ayahnya. Betul apa betul? Buat seperti itu. Siapa tahu juga kan kita lihat ini Hadi, dia tumbuh dengan agama yang bagus, akhlaknya bagus. Yakin ya, insya Allah dia ini anak bawa derajat buat keluarga kita, insya. Jadi benar-benar nyampe ini pakai hati. Orang tua tuh memang begitu banyak ketakutannya. Betul apa betul? Tapi kalau kita yakin dan kita pasti, lalu kita melihat bahwa calon yang buat pasangan anak kita itu orang baik, sampaikan sehingga itu juga menjadi tolak ukur untuk kebaikan buat anak-anak kita semua. Amin ya robbal. Amin. Begitu kira-kira Bang. Ya, jadi jangan sampai orang tua mengganggu anak yang ingin menjemput yang halal. Ketika orang tua tidak setuju, anak kecewa, backstreet, bersembunyi-sembunyi di belakang, malah melakukan yang haram. Jadi masalah ya kan? Jadi masalah. Lebih baik ya kalau ingin menjemput yang halal, silakan segera dihalalkan. Betul. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi ya. Betul. Sesuatu yang disegerakan adalah menikah bagi wanita yang sudah ada yang mau, sepupunya. Sudah ada yang punya, sudah ada yang menginginkan, sudah yang melamar. Seperti itu. Ibu Tuti, gimana? Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Setelah Ibu Tuti, ada lagi mau tanya? Iya, silakan Bu. Setelah Ibu Tuti, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Thoyibah. Masya Allah. Dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Indonesia. Indonesia.
Silakan Ibu Thaibah. Silakan Ibu. Iya. Begini Abi, saya mau curhat. Monggo Ibu. Iya. Saya punya ponakan. Adik dari adiknya saya. Itu. Iya, namanya ponakan ya Bu ya. Iya, ponakan. Karena anak dari adik Ibu. Iya. Namanya ponakan. Iya. Iya, ponakan. Laki-laki atau perempuan Ibu ponakannya? Putri. Oh, berarti perempuan ya. Iya. Insya Allah akan nikah 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Iya, sebut saja namanya Dinda. Dinda. Iya, biar enak kita menyebutkan. Betul. Ya. Kan juga ada lagu juga. Dinda. Betul. Di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Emang di mana dia? Meski lewat nada. Silakan Bu. Iya. Maaf ya Bu, kepotong-potong Bu ya. Terus Bu? Iya. Si Dinda itu sudah ada kesepakatan dengan calon suaminya gitu, mau nikah. Udah ada MOU ya. Iya. Insya Allah hari Ahad gitu. Karena dia itu bekerja, jadi mengambil hari Ahad. Oke. Iya. Maka ayahnya itu sudah menyetujui untuk menikah gitu. Nah, setelah itu si ayah itu mempunyai keinginan lain. Keinginan lain? Iya. Apa itu Ibu? Jadi si ayah itu mempunyai keinginan lain bahwa nanti si Dinda itu akan dinikahkan dengan beda hari gitu. Beda hari. Iya, niatnya si Dinda hari Ahad ya, tapi ayahnya mintanya hari Rabu. Tapi tetap dinikahin sama hari kan? Suaminya namanya Hari. Bukan, apa? Itu hari itu waktu. Oh, saya iya ya. Beda hari pernikahan. Iya. Ayah Dindanya pengennya hari Minggu. Iya. Suaminya pengen hari ayahnya. Ayahnya itu mintanya hari Rabu. Ayahnya minta hari Rabu, iya. Dindanya pengen hari calonnya Dinda. Calon Dinda pengennya hari Minggu. Iya. Nah, akhirnya belum ketemu keputusannya hari apa. Nah, begitu si Dinda mendengar, oh kalau hari Rabu nanti saya cutinya kan susah kan karena Rabu juga Dinda main padel kan hari Rabu. Nggak bisa. Bukan. Itu nikah. Oh iya, Rabu Dinda Rabu padel. Iya padel. Minggu jogging. Dinda nggak mau, kenapa Dinda nggak bisa? Karena nggak ada bisa cuti hari kerja kan? Iya, hari kerja. Kan namanya nikahin itu kan pinginnya ada silaturahmi, ada teman-teman yang jauh bisa datang karena hari Ahad gitu. Nah ternyata si Dinda itu tidak menyetujui bahwa ayahnya itu bersitegang hari Ahad. Hari Rabu gitu. Karena apa? Ternyata ayah itu mempunyai pemikiran hari Rabu itu untuk pernikahan itu hari yang terbaik. Kata Bapak. Kata ayahnya gitu. Lah, masih panjang ya Bu ya? Iya. Oh tadi keputus-putus sih. Iya, mohon maaf sih Bu. Ya terus Bu. Iya. Jadi tadi mohon maaf ngomongnya boleh lebih cepat ya Bu. Iya. Iya. Langsung kepada poinnya ya. Iya, ternyata hari Rabu itu dianggapnya hari yang terbaik dan nanti kalau tidak hari Rabu nanti rezekinya itu susah. Terus tidak harmonis gitu. Maka usut punya usut, ternyata ayahnya itu sudah konsultasi dengan abangnya itu tukang peramal gitu, tukang peramal bahwa kalau hari Rabu itu hari yang baik untuk pernikahan, itu untuk bisa rezekinya bagus, harmonis dan yang baik-baik lah gitu. Nah ternyata si Dinda itu tidak mau hari Rabu. Nah, bagaimana ini dia solusinya? Baik. Ya, apakah Dinda harus
ikut ayahnya, mengikuti ayahnya, atau apa harus calon suaminya? Iya, apa harus mengikuti calon suaminya? Keinginan mempelai tersebut. Baik. Gitu. Hari Minggu tadi ya, hari Ahad tadi. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Toyibah. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.